Oke, kebetulan judul kita memang takut akan Tuhan juga honor atau menghormati gitu ya. Ya, kita menghormati. Tadi pagi saya sudah menyampaikan hormat kita kepada Yesus itu sebenarnya sebelum Anda hormat pun malaikat sudah hormati gitu loh. Ya, di lahirnya dia, saya nggak pernah ngulang ya, saya cuma sebut ayat-ayatnya. Nanti karena ini akan saya terusin gitu loh, oke. Ya. Namun tetap dasarnya ada yang diberikan kepada saudara bahwa tadi kita dengarkan ya. Tahun 2025 akan lebih baik. Problemnya pasti nggak? Itu kadang-kadang ya, kadang-kadang gini loh. Ini maaf nih ya. Karena saya ini udah melanglang buana, udah sering keluar negeri, juga saya udah tahu gitu ya. Jadi kita gampang ngomong slogannya. Kita akan lebih baik, kita akan lebih hebat. Padahal, saudara tahu, Cina tuh nggak punya agama, malah ateis. Kok dia bisa maju? Ya, malu nggak sih? Malu nggak kita gitu loh? Harusnya malu kan ya? Ini maaf nih, saya ini orangnya kayak begitu. Karena kenapa? Mendingan ngomongnya pahit, jadi kita berubah. Betul? Daripada gue ngomong manis-manis terus berkat melulu. Tahu-tahu lu gak diberkat, tahun 2025 lu ngamuk malah. Iya kan? Ya tetap semuanya kembali lagi ada sesuatu yang dilakukan gitu ya. Padahal semestinya ya, selama kita menghormati Tuhan kita, menghormati Yesus, karena Yesus itu Tuhan pertama. Saya sudah buktikan tadi pagi. Ya, kedua dia itu adalah firman. Yang ketiga dia Roh Kudus. Firman sama Roh Kudus itu baru setengah firmannya. Roh Kudusnya sama sekali belum. Untunglah kamu yang dapat. Gitu ya. Ya, jadi penting bagi saudara harus mengerti semua kebenaran. Kalau saya seandainya dibilang, saya orang Kristen, orang percaya, umat pilihan. Tapi hidupku tidak memperlihatkan kelebihanku, mestinya aku malu, betul. Ini soal ini agak kasar dikit ya, biar bangun tidurnya gitu loh. Nah, ini penting bagi kita supaya kita tuh tahu sebenarnya. Tadi kan dibilang hikmat itu takut akan Tuhan adalah hikmat. Kalau saudara lihat ya, kelebihan daripada orang yang percaya. Coba dong, Amsal 1 ayat 7. Ini pagi saya nggak sampaikan, ini baru saya sampaikan. Amsal 1 ayat 7. Ya, silakan. Ambilin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi permulaan takut akan Tuhan apa? Adalah hikmat. Ya, itu luar biasa. Ya kan? Nah coba Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Maksudnya ngerti maksudnya? Kamu mengenal Yesus? Kok jadi ini ya? Anda mengenal Yesus? Amin. Iya. Tapi pernah nggak merasa perlu dihormati? Hormatilah Tuhan Yesus. Ya. Dia lahir, Lukas 2 ayat 9 sampai 14, malaikat itu memuji Tuhan. Memuji dia. Ya,
memuji dia. Silakan periksa benar apa enggak. Dan satu ingat, malaikat tidak pernah memuji apapun kecuali memuji Tuhan. Silakan cek kalau nggak percaya. Di perjanjian lama sekalipun silakan. Jadi, ya kan? Yesus lahir aja, dia dipuji. Waktu dia disalibkan, dia mati, dimuliakan nggak? Dimuliakan. Hidup matinya dia tuh dimuliakan. Ya kan? Karena itu coba Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus. Kalau gitu siapa Yesus kira-kira? Tuh. Oke. Itu saya sekilas saja, oke. Nah, menghormati Yesus juga sebenarnya kamu harus menghormati firman. Betul? Tadi lagu tadi bagus loh. Cuman hanya sepintas. Kata-katanya bagus loh yang tadi. Firman adalah dasar hidupku. Itu cuman kamu ingat gak sih? Lupa kan? Coba aja, coba perhatikan kenapa bisa seperti itu. Padahal kita bukannya, ya kan, hanya mengucap. Gak pernah kita menjadi pelaku. Nah, kesiannya, kebanyakan dengar masuk kiri, keluar kah? Masih mendingan tuh. Rasanya bukan begitu, masuk kiri, keluar kiri. Iya, sama sekali. Coba deh, kata-kata tadi itu bagus sekali. Saya perhatiin dari tadi. Firman itu adalah dasar hidup. Amin. Jadi kalau, tadi pagi saya sudah sampaikan, kalau kita menghormati Tuhan, berarti kita juga menghormati firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu jadi manusia. Itulah manusia Yesus. Yohanes 1 ayat 1 ayat 4 ayat 14. Ya, saudara bisa baca itu. Ya. Nah kemudian kan kita gini. Ini maaf ya. Mungkin Anda anggap sepele di dalam hidup ini. Firman pun kamu anggap sepele. Ya. Saya bukan lagi marah ya. Sorry, saya bukan lagi marah. Soalnya diingatkan, oke? Diingatkan jadi saya ngingatin. Ya. Kadang-kadang begitu baiknya Tuhan ngasih Anda firman, tapi Anda abaikan. Mana? Kemarin tadi pagi saya bilang, punya nggak kamu kerinduan untuk baca firman? Untuk mendapatkan sesuatu dari firman. Kamu pikir ya, ini ya sekarang ya. Di zaman sekarang ini terutama yang muda. Nggak terlepas dari yang tua. Saya udah bilang tadi, sekalipun kamu tua, otak kamu nggak pernah lemot. Oke? Kalau banyak baca firman, kalau nggak pernah baca ya lemot juga lama-lama. Iya, ya. Saudara tahu sekarang dengan majunya AI itu luar biasa pengaruh dunia. Namun satu, AI itu kalah sama kamu. Percaya nggak? Kemarin saya lihat di WhatsApp saudara, ada WhatsApp saudara. Dulu tuh WhatsApp itu hampir kalah saing sama Instagram sama Messenger yang baru Pak. Ya apa? Telegram.
sama Messenger. Hampir kalah, kamu diganggu gitu. WA jago. Dia bikin Meta AI, dia masukin ke Meta AI. Ada kan sekarang? Meta AI itu hampir sama dengan kayak Google, lebih dari Google karena dia bisa tanya jawab. Betul? Tapi ingat saudara, saya ini orangnya bukan gaptek ya, saya selalu ikutin gitu loh. Karena saya tahu gitu deh, ke depannya ini apa yang terjadi gitu loh. Nah, saudara kalau melihat kondisi kayak gini berarti WhatsApp itu pinter kan? Karena dia takut pelanggannya lari, dia bikin Meta AI, dimasukin ke ini kan, ke WA kan Pak. Supaya apa? Supaya lu nggak pergi-pergi kan, tetap ada di situ. Jago saya bilang, gitu loh. Namun AI itu tidak bisa ngelawan otak Anda sebenarnya, ya. Karena AI bagaimanapun dia butuh input orang, terus dia nggak bisa analisa. Ya loh. Nah di sini kita harus tahu, Anda itu punya kelebihan. Kalau kamu benar-benar memanfaatkan apa yang ada pada diri Anda. Yang Tuhan sediakan bagi Anda. Percaya? Amin? Karena gini, firman itu selalu memberi kepintaran. Coba Amsal 2 ayat 6. Ya. Perhatikan. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan dan kepandaian. Hikmatnya apa? Mulutnya itu apa? Firman. Nah, mestinya yang muda-muda maupun yang sudah tua sekalipun, kamu tuh nggak pernah afkir gitu loh. Kecuali lo memposisikan diri kamu afkir gitu loh. Sebenarnya kita terus mau belajar itu kita nggak pernah afkir. Ya. Nah, saudara lihat di sini, coba saya tambah lagi satu ayat ya, perhatikan. Amsal 3:13. Oke. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Tuhan berkati. Dari mana? Firman. Karena itulah firman itu jauh lebih berharga dari emas perak. Betul? Tadi pagi saya sudah sampaikan, boleh ya ditampilin lagi boleh ya. Mazmur 119 ayat 72. Ya, perhatikan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Cita-citanya kan begitu kan. Yang umpamanya tadi kan tadi pagi saya bilang ini Alkitab. Ini firman, ini emas batangan, pilih mana? Emas batangan. Itu biasa. Padahal kalau kamu pilih firman yang belum kamu kelihatan, tapi itu yang akan membentuk diri Anda. Sekarang kamu perhatikan ya. Dulu, zamannya kita ya Pak Purba, zamannya kita masih muda. Dulu kalau namanya usaha dagang, hoki, betul. Iya kan? Hoki. Tahu nggak ini ke depan? Nggak ada lagi. Yang ada kalau kamu nggak kreatif, nggak inovatif, kamu minggir. Ini kenyataan. Ini perkembangan zaman sekarang ini loh. Ini fakta yang terjadi. Namun ingat firman itu memberikan kamu hikmat, memberikan kamu kepandaian. Cuman nih yang tadi siang saya mau terusin nggak bisa Pak. Oke.
tadi pagi. Gimana mendapatkannya? Caranya gimana? Tadi kan di judul saya kan, gimana melakukan takut akan Tuhan. Memang pertama Anda harus hormati. Hormati Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Hormati firman. Ya kan? Nah, gimana cara kita mendapatkan firman ini? Supaya kita itu benar-benar menjadi pinter dan otak kita nggak lemot gitu loh. Ya kan? Nah, ini pun saya waktu itu saya nonton di sebenarnya bukan Kick Andy sih. Cuma Kick Andy yang wawancara, ada seorang perempuan dia bilang gini. Orang mahasiswa atau orang tua sekalipun, kalau lu mau merubah paradigmamu, mau jadi pinter, hanya satu. Ada 6 tahap. Ada 6 tahap. Saya nggak ngikut dia ya, sorry ya. Saya nggak ngikut dia nih. Karena saya tahu dulu. Oke? Pertama katanya, kamu harus menghafal. Adakah firman Tuhan disuruh hafal? Alah, nggak ada. Ulangan 6 ayat 7 dong. Coba lihat ulangan 6 ayat 7. Coba ulangan 6 ayat 7. Perhatikan. Bukan saya ngomong loh ya. Ini perhatiin. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Disuruh ulang dihafal. Dulu saya juga pernah kayak gini. Ada pendeta bilang, apalagi sekolah teologi, nggak perlu hafal firman katanya. Sekarang saya tahu bodohnya ini yang ngajar, bikin umat Tuhan jadi bodoh semua. Gitu. Benar. Taunya saudara tahu kenapa? Kenapa harus dihafal? Ya kan? Karena kalau orang menghafal, dia itu sedang melatih otaknya, melatih atau membentuk memorinya jadi kuat. Ngerti gak? Sekarang kamu cek di luar. Cek di luar nih ya. Kita bukan ngomong, ini firman loh. Kan tadi firman, oke? Nah sekarang orang luar bisa ngomong kayak gitu. Padahal dia gak punya dasar. Dia punya dasar loh. Kita punya dasar. Yang konyol siapa? Yang konyol kita kan? Enggak pernah mau melakukannya. Selalu dianggap enteng, nggak dianggap perlu. Tanpa kamu sadari, kamu makin lemot akhirnya. Ya karena pengaruh handphone luar biasa Pak. Pengaruh handphone menghantam otak kamu nggak sadar kan. Kenapa saya bilang gitu? Dulu, ya kan, saya kalau mau kemana-mana, saya tahu alamat, saya ingat nih jalannya kemana-mana. Sekarang apa perlu? Nggak perlu kan? Kita dijadiin kayak robot kan? Ya, disuruh belok kiri, belok kanan. Siapa yang robot? Padahal itu akibatnya tahu. Otak kamu jadi lemot. Benar, ini benar-benar. Contoh. Nomor handphone. Ada yang hafal? Zaman kita nih ratusan dihafal. Benar gak Pak Purba? Dihafal, dicatat pelan-pelan, dihafal. Kalau sekarang? Nah, akibatnya? Lemot. Nggak sadar. Disinilah kamu harus bedain. Saya bukan gaptek loh ya. Handphone saya canggih loh. Benar, handphone saya canggih. Saya bukan gaptek.
Tapi beda. Saya bukan mengandalkan handphone, tapi saya memanfaatkan handphone. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Kalau saya bisa, mendingan saya pakai otak saya daripada saya harus pakai handphone. Setuju? Nah, kamu tahu nggak, saudara tahu nggak? Saudara? Ya kan? Memang ada kelebihannya, ada handphone tuh ada kelebihannya. Alkitab lu nggak usah bawa-bawa lagi, ya nggak, buku juga lu nggak usah bawa-bawa lagi, sudah ada di handphone, ya kan, benar. Tapi kelemahannya juga ada. Yang baca lewat handphone atau e-book nggak pernah ini. Terakhir saya teliti lagi. Saya teliti nih ya, saya teliti nih. Ini benar-benar terjadi. Saya teliti. Saudara tahu nggak? Ada yang bilang kan gini, ngapain sih baca-baca Alkitab, betul? Kan sudah ada yang bacain. Pakai voice. Iya. Iya nggak? Iya. Coba kamu cek. Kalau nggak percaya. Tidak ada satupun yang nempel di otaknya. Silakan kalau nggak percaya. Jadi akibatnya apa? Lemot lagi. Oke, padahal Alkitab bilang apa? Ajarkan berulang. Lah kenyataannya kan gitu. Di sekuler itu, kalau kamu nggak hafal satu rumus untuk memecahkan umpamanya rumus matematika atau rumus kimia, ya kan kamu nggak mungkin bisa. Akhirnya mentok kamu nggak ketemu kaitannya, justru harus dihafal. Baru kamu bisa mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Apa bedanya dengan firman? Halo? Maaf nih, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Ini agak pahit dikit, nggak apa-apa ya. Supaya kamu berubah. Gitu. Amin. Iya kan? Nah, ini tolong. Nggak usah banyak-banyak, hafal aja beberapa ayat. Jangan kamu anggap gini ya. Oh ya, nggak perlu gitu. Nanti satu waktu kan gini ya, satu waktu gini. Saya cuma ngasih tahu caranya. Momennya satu waktu kamu hafal ayat ini. Tapi kalau kamu tinggalkan 2 hari lagi, halelupa kan? Betul ya? Halelupa. Nah disitulah kamu harus ulang. Ya, jangan lupa supaya kembali lagi ngulang. Ini harusnya ngajarnya di sekolah, di perguruan tinggi gitu loh. Ini ngajarnya di gereja nggak apa-apa nih kan untuk Tuhan ya. Tuhan berkati Anda. Amin. Ini yang penting bagi kehidupan kita itu loh. Jadi hafal nggak apa-apa, mau 1 ayat kayak mau 2 ayat, daripada sering kita dengar, wah ada gerakan baca Alkitab, betul? 1 hari 5 pasal. Ya? Kamu cek, bosan lama-lama. Lama-lama hilang semuanya. Tidak ada satupun yang nyangkut di otak kamu. Maaf ya. Kalau saya salah silakan gitu loh. Gerakan baca Alkitab luar biasa. Saya bilang sama teman saya yang bikin itu. Dia bilang, lu tahu nggak? Paling 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun merontok semua. Hilang semua satu-satu. Karena firman-Nya itu tidak menjadi kepentingan. Hanya untuk capai target. Masih mendingan Pak, capai target. Ya, menyenangkan atasannya. Ngapain? Buat apa sih menyenangkan orang lain, buat apa? Yang penting itu untuk diri kamu, betul? Amin. Iya, ya. Jadi jangan pernah bilang nggak perlu hafal. Soalnya itu lebih parah lagi dalam kondisi sekarang. Kayaknya itu Tuhan tahu loh. Tuhan itu tahu. Akan kondisi kayak gini itu Tuhan tahu. Kenapa saya bilang? Makanya yang disebut umat pilihannya
yang memang baca Alkitab berulang-ulang sampai mereka mengerti dan hafal, mereka lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Betul? Orang Yahudi kan? Kok mereka bisa? Coba kamu tanya. Mereka belajar. Mereka hafal. Untuk apa? Melatih otaknya. Ya. Harapannya, maaf dia khotbah ini bukan menyindir Anda, bukan gitu ya. Saya juga tahu masalahnya gitu loh. Cuman kalau didiemin terus, kesian kamunya. Kesian keturunan kamunya gitu loh, bukan sayanya gitu loh. Nah, saya ngalami, saya coba, saya tahu persis gitu loh. Ya, oke. Jadi tadi ada 6, katanya tuh 6 prinsip kalau mau jadi orang pinter. Tadi yang ke-1 ya. Yang kedua, saudara baca harus mengerti. Kalau baca nggak mengerti, itu sia-sia. Boro-boro dihafal. Ya enggak? Coba dong. Ini ada ayatnya, bukan gue yang ngomong. Ada ayatnya nih, betul-betul ada ayatnya. Jadi sekuler lebih dulu tahu, saya nggak tahu ya dia Kristen apa bukan, saya nggak tahu ya. Tapi dia bisa kemukakan itu dari mana gitu loh. Namun saya udah tahu dari dulu, cuman saya pikir juga kenapa saya nggak ajarkan gitu loh. Kepada setiap umat Tuhan. Supaya mereka tuh jadi pinter-pinter, punya hikmat gitu loh. Ya. Coba Matius 13 ayat 19. Matius 13 ayat 19 coba. Perhatikan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Perhatikan ya. Jadi sebenarnya hafal aja nggak cukup. Kenapa? Kalau kamu hafal, kamu nggak mengerti, kamu sama dengan orang seberang. Mereka hafal, tapi mereka nggak mengerti. Ya, benar-benar harus mengerti, bukan ngarang ini loh. Ini dibilang harus mengerti. Tapi kalau orang yang hafal doang, itu banyak di gereja. Banyak. Maaf, pujian, penyembahan, lagu-lagunya, itu hafal, tapi nggak pernah ngerti. Ngeledek, buktiin ya, buktiin. Kita buktiin ya. Yesaya 29 ayat 13 coba. Yesaya 29 ayat 13, perhatikan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuji biasa, memuliakan aku loh, ya kan? Dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang makanya si hafal doang juga kurang. Nah ini bukan saya yang ngomong, lo silakan baca baik-baik, iya kan? Kalau nggak baca aslinya, ketahuan kok, gitu. Ya, ya. Jadi nggak cukup kan? Nah sama kan coba. Waktu diteliti, memang nggak salah. Lagu itu kebanyakan dihafal, Pak. Sebenarnya orang yang sudah hafal lagu, dia tuh refleks keluarnya. Betul? Bukan dari hati, keluar dari refleksnya.
Itu sebenarnya Tuhan tuh nggak suka. Karena lu memuji, menyembah Tuhan, kamu tuh nggak menghormati Dia. Iya. Ini kamu marah apa enggak sih? Ini marah enggak ya? Ini bener kan, saya ini orangnya iseng, suka neliti jadi gitu loh. Kadang-kadang ditanya gimana sih sebenarnya kamu baca Firman, gimana sih kamu memuji, menyembah Tuhan? Oh begini, saya tahu gitu loh. Itu luar biasa. Apa kamu menghormati Tuhan? Kalau kamu hanya hafal, kamu ucapkan, tidak pernah kamu keluar dari hati kamu, gimana perasaan kamu? Balikin deh sekarang, dibalikin, kamu jadi Tuhan deh. Ayo, gimana rasanya? Ya, dipuji orang, dihebat, tapi tidak keluar dari hatinya. Gimana perasaannya? Betul? Iya kan? Ya, disinilah perlu mengerti. Tapi coba lihat ya, coba lihat. Coba dong Matius 23 tadi, pindah ke ayat 23. Coba perhatikan. Matius 23, ayat 13 ayat 23. Ya, perhatikan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang ini kan kadang-kadang ya pendeta tuh pakai ayat ini untuk berkat. Padahal bukan. Harusnya kamu baca firman yang mengerti baru kamu dapat berkat, kamu berbuah. Astaga. Betul? ini ya enggak ini ya, memang agak-agak itulah ya, ngutip-ngutip, hanya ngutip-ngutip itu bahayanya di situ gitu loh. Enggak pernah belajar, enggak pernah tahu gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita teliti benar-benar enggak begitu. Ya kan? Kalau kamu baca, kamu hafal, kamu enggak ngerti, sama enggak dengan seberang? Sama, dia pintar hafalnya, hebat sampai intonasinya pun dilatih luar biasa. Tapi mereka nggak pernah ngerti. Makanya nggak pintar-pintar kan? Oke. Ngerti maksudnya? Amin. Nah. Baru dua ya. Kadang-kadang capek juga ngomongnya. Ngomong capek itu gini loh, ngomong capek itu kok, nih dia terima apa enggak sih itu? Bukan capek fisiknya, bukan. Capek kira nih dia terima apa enggak gitu. Gitu. Maaf. Sini semua terima. Saya lihat dari tadi enggak ada yang ngantuk loh. Luar biasa. Gitu. Memang jemaat itu senangnya diomelin ya. Dibikin kesel. Iya. Oke. Nah. Oke, yang ketiga. Ini dari mereka ya, dari mereka. Kamu hafal, kamu mengerti. Kamu harus aplikasi atau kamu harus melakukan. Kamu cek, sekarang kamu cek ke Google, benar nggak? Ini sekuler Pak. Padahal firman ada. Di firman tuh ada, bukan nggak ada. Yang anehnya kenapa orang sekuler yang lebih dapat itu loh. Tapi orang kita malah enggak. Padahal kita nih katanya tiap hari baca firman. Nggak tahu apa yang dibaca. Ya. Nah lihat. Saya nggak ngarang. Ya. Yakobus 1 ayat 22. Tolong tampilin. 22, 23, 24, 25. Ntar 22 dulu. Perhatikan ya.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu. Jadi kalau kamu datang ke gereja, kamu dengar khotbah, terus kamu pulang ditanya khotbahnya apa? Nggak lucu tuh katanya. Yang bagus yang lucu kan dengar. Iya, yang dia ingat yang lucu, yang nggak lucu nggak ingat. Gitu. Katanya apa? Menipu diri sendiri. Kamu nggak sadar, kamu datang gereja, kamu hanya setor muka, ya enggak? Yalah baguslah masih setor persembahan. Tapi semuanya itu memang dibutuhkan untuk pelayanan gereja. Gitu loh. Ya kalau enggak ya gimana hidupnya? Gitu ya kan, nggak mungkin kan gitu. Ya enggak? Orang dunia luar itu lucu sebenarnya. Lucu. Perpuluhan aja ribut. Perpuluhan, oh ini hukum Taurat, ini hukum kasih, ini. Saya cuma bilang satu kali, habis itu diem semua sekarang. Saya cuma bilang satu kali, saya bilang, perpuluhan itu tidak ada Taurat, tidak ada hukum kasih. Itu dari mana? Abraham ngasih, belum ada Taurat, belum ada hukum kasih. Kok dia ngasih? Yakob ngasih, juga enggak ini. Tapi itu diributkan terus. Kalau kamu bayarnya, kamu beri dengan sukacita, pasti kamu diberkati. Gue bukan teori kemakmuran ya. Kecuali lu bayarnya, gue bayar nih gue makan apa gitu. Ya sudah, pasti nggak bakal ada itu loh. Karena kenapa? Bukan dengan sukacita. Harusnya membayar itu dengan sukacita. Kalau kamu bayar dengan sukacita, kamu tuh kan memberi ke Tuhan. Sekalipun dipakai oleh pelayan Tuhan. Tapi jelas kan untuk itu. Betul? Nah kita nih suka dengar firman, lebih senang dengar yang ribut-ribut, terus ingin diterapkan di kita. Padahal sadarilah, mereka juga belum tahu apa-apa. Mereka juga belum tahu apa-apa. Jadi, ya kan, maaf, kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, kita benar-benar harus meneliti kebenaran itu. Gitu. Bukan sembarangan gitu. Ya, amin. Jadi, tunggu. Habis ya Pak waktunya ya Pak ya. Tinggal 5 menit. Tinggal 5-7 menit ya. Oke. Dia dong yang kasih tahu. Iya kan. Oke. Coba yang dong, tapi Yakobus 1, tadi kan ayat 22, sekarang ayat 23. Coba perhatikan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, hanya mendengar ya, kayak kamu datang gitu mendengar, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan ngapain? Ngaca kan? Ini orang yang dengar tapi nggak pernah jadi pelaku. Dia diumpamakan orang yang sedang ngaca. Oke, kalau kamu ngaca, kamu tahu nggak muka kamu? Tahu kan? Nah, kalau terjadi seperti ini, coba ayat 24-nya. Coba terjadi seperti ini, ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini yang dengar nggak pernah jadi pelaku. Sama dengan dia ngaca, habis dia ngaca, dia lupa wajahnya. Sama dengan ini kan, kamu nggak hafal, kamu nggak mengerti, ya sama kan. Akibatnya dari sini kan, sehingga kamu tidak menjadi pelaku, betul?
Ya, jadi bukan saya ngomong loh ya, kamu lihat. Sekuler itu kalah sama firman. Kalau kamu mengerti. Kecuali kita abaikan gitu loh. Oke? Ya kan? Jadi itu habis ngaca, itu perumpamaan yang kasar kan? Kasar gak sih? Sama dengan gini loh ya, kamu baca, kamu hafal, kamu mengerti, tapi gak pernah melakukan. Atau kamu gak pernah hafal, gak pernah mengerti, gak pernah melakukan. Sama dengan orang pikun. Lu kan dia ngaca, ya Pak Untung ya, dia ngaca. Habis ngaca dia lupa kan? Nah, kenapa dia? Pikun. Sorry ya, tapi ya ini cukup pahit. Ya, tapi memang harus kita lakukan, betul? Ya, jangan lagi tawar menawar, jangan lagi unek-unek. Kamu ingin ya, kamu dikejar waktu. Kedepannya, saudara tahu nggak? Waktu saya ke China, saya salut sama mereka. Mereka nggak percaya agama, tapi mereka menggerakkan diri mereka tuh luar biasa. Anak di sini nih nggak mungkin diterapkan, di Amerika pun nggak mungkin. Itu hebatnya dia gini, orang S1 bayar, masuk S2 mahal Pak. Tapi kamu dari S1 bisa ke S3 atau PhD. Hanya satu syaratnya, kamu harus punya bahan penelitian. Tahu gak saudara, S3-nya gratis. Padahal itu bayarnya miliaran. Di mana-mana gak bisa. Di China itu mereka terapin itu. Nah sekarang kalau kamu pergi ke China, jangan heran. 3 bulan kemudian produknya berubah. Modelnya berubah. Makanan aja nih, kamu pergi 3 bulan. 3 bulan yang lalu kamu pergi, itu udah berubah. Loh saya sering pergi kan. 4 bulan, 5 bulan sekali saya pergi ke sana. Gitu. Ngajar sih. Tapi saya pengen, kan kita juga pengen tahu dong, benar apa enggak. Tapi itu benar-benar Pak. Ya, roti, makan roti. Dulu kau bilang, tolong dong pesanin roti yang 3 bulan yang lalu dong. Yang mana ya Pak katanya. Dia orang malah balik tanya, yang mana Pak katanya. Karena kenapa? Udah gak ada lagi Pak. Packingnya berubah. Ya kan? Saya fotoin kan. Sekarang saya lihat fotonya apa? Dia bilang udah gak ada ini Pak katanya. Nah lo bingung kan? Berubah packingnya. Berubah model packingnya. Tapi mereka dituntut untuk kreatif gitu loh. Nah kedepannya kita gimana? Anak-anak kita gimana? Betul? Ini penting bagi kita karena kamu dikejar waktu. Baik yang masih muda, yang masih anak-anak dan masih yang udah tua. Jangan anggap kamu tua, oke? Ya, tetap kamu bisa berkreatif, berkreasi. Pasti kamu akan jadi orang yang luar biasa. Nah, sebenarnya ada 3 lagi. Gue ngomong 6 juga. Kamu gak bakal mampu. 1 aja, yang pertama tuh lakukan deh. Sama yang kedua lakukan dulu. Sama yang ketiga lakukan dulu. Oke, setelah kamu lakukan baru kita terusin ya. Supaya jadi orang yang punya hikmat, punya kreatif yang luar biasa. Amin. Bagi Anda, bagi anak cucu Anda. Nah, saya mau tutup terakhir sebenarnya begini. Tadi kan saya bilang, Yesus itu Tuhan. Yesus itu firman. Tadi kan baru ngomong firman nih, itu juga belum habis ya. Oke. Nah, Yesus itu adalah roh. Ya kan? Kita itu sebenarnya manusia itu benar-benar nggak tahu diri. Tuhan itu dianggap enteng, dianggap kecil. Tuhan itu sebesar apa? Yesaya 40 ayat 15. 6 menit lagi kok, masih ada 6 menit. Saya mulainya 45, 6 menit juga udah lewat. Thank you ya. Oke.
Ini besarnya Tuhan ya. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Timba tahu timba? Ya kan? Berarti 7 miliar manusia itu cuma setitik air. Coba lihat. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Artinya nggak bisa ditimbang lah ya. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Kamu tinggal di mana? Pulau? Di mata Tuhan? Sebutir debu halus. Jadi kalau gitu, Yesus itu dibilang roh. Saudara tahu gak kenapa? Karena memang dia lahir dari roh. Ya kan? Itu Matius 1 ayat 20, Lukas 1 ayat 35. Saudara baca sendiri, habis waktunya soalnya. Matius 1 ayat 20, jadi Allah itu, Yesus itu lahir dari roh. Makanya dia adalah roh. Nah kalau menurut ayat tadi, saya tanya saudara. Ya saya tanya Anda. Yohanes 4 ayat 24, ayat terakhir ini ya. Yohanes 4 ayat 24, perhatikan. Yohanes 4 ayat 24, ini sebenarnya masih diuraiin lagi cuman ya. Oke perhatikan. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya kamu harus rasa hormat dengan membawa kebenaran kepada Tuhan. Betul? Iya kan? Jadi bukan dianggap kecil atau remeh. Nah, saudara nggak lihat tadi kan dia sebesar, bahkan Pulau Jawa pun sebesar debu kan. Berarti Tuhan itu bisa dibatasi? Nggak bisa dibatasi. Betul? Nggak bisa dibatasi kan? Sebesar apa? Nggak bisa kan? Itu apa sebenarnya? Roh kan? Roh kan nggak bisa dibatasi. Nggak bisa diukur. Nggak bisa dilihat. Karena itulah Yesus itu lahir dari roh. Kalau hormati dia, harus hormat dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkati. Amin. Ya. Nah ya. Bapa kami bersyukur, terima kasih segala kebaikan-Mu menyertai kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu Kau tanamkan, Kau berkati mereka sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya nama-Mu terus dimuliakan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.